ya memang perjuangannya juga nggak mudah sih untuk menjadi guru honorer kan istilahnya. Ya banyak orang-orang yang mikir kalau guru honorer kan ya gajinya kecil, Iya. ya kan. Ya memang waktu itu ya Waktu itu bukannya juga pernah ditawarin gabung di Malaysia ya, label Malaysia. iya iya. Kenapa kok ditolak? Oh ini mas Kenapa kok bukan lebih nolak memilih sih di sini? sebenarnya karena memang waktu itu belum jelas juga di sana tawarannya gimana. Dengan iming-iming sekian, dengan tawaran ya nominalnya lumayan sih waktu itu bisa dibilang kan. Sama Mimi juga, gimana kamu tuh katanya, mau nggak? Ya aku jawab tegas, enggak. Why? Why? Karena ya memang aku bukan tipikal orang yang egois, mudah tergiur sama materi. Aku bukan orang yang gampang, nih aku kasih duit, ikut sama aku. Enggak. Karena aku pengen di sini aku sukses. Karena emang pertama kali aku bisa dibilang serius di dunia musik itu ya karena Cio Productions. Ya jadi mau sukses mau enggak pokoknya tetap di sini berjuang dari nol. Jadi nggak mau meninggalkan orang yang udah bareng-bareng untuk membesarkan nama Cio Production. Aku nggak mau. Pokoknya tetap di sini selamanya. Ya harus tetap semangat ya. Semangat dong. Dan nggak mudah menyerah gitu. Kalau melihat apa yang sudah dihasilkan di Cio Production dengan lagu-lagunya, talent-talentnya seperti itu, Ya. Gimana? Ini nih. Sebenarnya aku di sini bener-bener udah difasilitasi semuanya ya. Ada artis, ada peralatan musik segala macem. Seneng banget. Apa tadi pertanyaan? Apa Mas? Iya, pendapat kamu tentang karya-karya yang sudah dihasilkan di Cio Production itu gimana gitu? Dari Festoner dulu ya? Dari Festoner dulu, dari talent-talentnya juga gitu. Jujur ya, karya-karya Masen itu luar biasa. Pokoknya saya bangga karena punya partner bermusik sekeren Mas Han. Serius ini Mas. Karena memang Mas Han ini orangnya perfeksionis ya. Jadi nggak asal-asalan gitu, baik dari segi musik, lirik, pokoknya semuanya udah bener-bener udah ditata gitu, udah di konsep. Terus juga dari segi pokoknya dari segi lagu dan liriknya, Mas Han ini orang yang nggak gampang dengan tergiur yang lagi viral-viral. Mas Han itu bukan orang yang kayak gitu. Jadi Mas Han itu lebih baik dengan cara saya sendiri gitu. Saya pengen lebih dikenal musiknya, tapi dengan cara saya sendiri, style saya sendiri. Jadi nggak mau ngikut-ngikut yang lagi viral gitu kan. Enggak, karena menurutku ya kalau passion aku apa saya ya Terserah gue gitu. Adit itu. Kalau bikin lagu itu karena memang aku pingin bikin lagu seperti ini gitu, bukan bikin lagu ngikutin orang lain, enggak. Iya. Kalau aku pingin bikin lagu kayak orang lain, ya aku mungkin gak bikin lagu. Mungkin ya udah kerja yang lain juga lebih menghasilkan kok. Ya bener. Gitu. Iya, gitu. itu tuh. Ya memang karena kalau bikin lagu itu karena bikin lagu yang seperti yang saya mau gitu ya. Karena memang itu yang memang ingin dibikin gitu. Nah, karena jujur aja ya, lagu-lagu yang bisa dibilang ikut tren gitu. Kalau misalkan aku ikut kayak gitu, nanti yang ada ciri khas dari Danis Martinnya itu hilang sama masanya juga. Iya. Mungkin akan ada lah pengaruh-pengaruh tapi sebenarnya ciri khas itu akan tetap ada, cuman kalau misalkan ngikut yang kayak gitu tuh tapi kayak gimana gitu. Ya mungkin bukan
hal utama yang akan bukan prioritas yang hendak kita capai, itu bukan itu gitu. Iya, bukan itu. Tapi lebih passion untuk kita mau bikin lagu kayak gini nih. Iya. Gitu. Bukan bikin lagu yang ikut itu biar ikut-ikutan terkenal gitu mana. Kalau untuk lagu-lagu Festoners nih, kan banyak tuh di album pertama ya. Itu rata-rata aku suka lagu yang ngebeat. Tuh. Hina, terus ada Komlande ini keren banget. Ini kalau bisa di ranking nih, itu masuk 3 besar sih. Dari chapter 1. Iya, dari chapter 1. Ada Hina. Ini Hina ini tuh masih jadi nomor pertama nih, paling atas. Kedua ada iya bener itu Komlanda. Benar, Komlanda yang kedua. Terus yang ketiga ada Malam Minggu. Bukan Kembalilah Kasih. Kembalilah Kasih mungkin bisa masuk 5 besar lah. Oh gitu. Ini bukan di berdasarkan yang terbaik dari yang terbaik. Dulu kan waktu itu sempat saya kirim nih CD. Oh iya. Di review. Iya loh. Dulu Mas Hanif beberapa orang di Distorsi saya kirimin CD ini untuk ngasih penilaiannya gimana. Seneng banget loh, serius itu waktu itu dikirimin CD suruh nilai lagi kan sama produsernya. Gimana nggak speechless gitu. Baru kenal terus dikirimin CD sama produsernya langsung. Dan reviewnya dan situ yang paling detail. Paling dari saya bisa ngelihat ini dari sisi orang yang paham musik gitu. Mas bisa aja. Semua juga paham musik. Iya, cuman kan punya style masing-masing dalam menilai. Mungkin jadi saya bisa ngelihat ini seleranya kayaknya bisa sama nih sama gitu, kalau di umpama kolaborasi atau apa gitu. Makanya saya tertarik gitu untuk ngundang Danis ngajak Danis ke Cio Production ini untuk kebetulan dia juga arranger kan. Jadi di sini yuk kita cari kita kembangin talent yang ada di sini tuh garap Cio Production bikin project bareng-bareng gitu ya. Iya. Karena passion kita sama, terus kita visi misinya juga sama. Kita juga waktu itu sering bikin program musik bareng ya di Distorsi. Oh iya dulu bikin sama Mas aku sering bikin chart lagu. Sampai hampir setahun. Itu setahun loh lebih. Mas, setahun lebih. Waktu itu kan belum kesini kan? Iya, kita itu saking banyak waktu nganggurnya. Jadi sering bisa bikin program chat yang sangat niat. Sampai kita bikin itunya table-tablenya, bikin. Kayak udah serius aja gitu. Emang itu sangat mengebantu kita sih sebenarnya untuk bisa update musik, update lagu-lagu juga kan. Tujuannya memang itu, memperkenalkan lagu-lagu gitu kan. Selain lagu-lagu barat juga kan lagu-lagu Indonesia sama lagu Distorsi juga waktu itu kan. Jadi orang-orang Distorsi itu ya mendapat privilege yang cukup baik ya dari kita itu. Mereka itu bisa mendapatkan apresiasi yang luar biasa gitu dengan adanya chart lagu, apalagi dengan adanya kayak acara award gitu kan. Sampai kan? Awardnya juga. Sampai award juga waktu itu tuh. Iya. Kita bikin bahkan lagu-lagu kita sendiri juga sempat merajai chart loh itu. Jangan salah loh, kita udah 5 minggu itu bertahan. Ngalahin lagu Indonesia yang udah terkenal. Enggak, bercanda. Iya. Tapi waktu itu memang kita kepinginnya bukan jurinya bukan kita sendiri, tapi kan beberapa juga kan kita ngajak orang lain untuk nilai kan, orang di Distorsi untuk nilai kan. Kalau kurang lebih berapa orang, 7 orang atau berapa waktu itu. Banyak sih. Jadi, sampai beberapa dari kita juga ada kan dari sini. Ada Adit juga yang sempat nilai kan. Iya. Jadi sistemnya kan boleh disebutin kan? Boleh. Boleh ya? Boleh, kalau nggak boleh kan nanti di-cut, di-edit. Jadi waktu itu jadi sebenarnya memang sejak kecil itu sebenarnya pengen jadi musisi nggak sih? Jadi tentara dulu.
Enggak. Dulu emang seneng musik juga waktu kecil. Tapi dulu kan waktu kecil pasti kalau ditanya kamu jadi apa? Jadi dokter gitu kan. Dan belum ada loh anak sekarang kamu jadi apa gitu, jadi produser. Jarang kan? Ada nggak sih? Enggak ada kayaknya. Enggak populer. Kalau Mas dulu ditanya jadi apa? Dokter. Bukan, sama jawabannya. Hen, kamu ditanya jadi apa, Hen? Itu sama kan? Kayaknya Sama. dokter itu top of mind-nya cita-cita anak kecil. Cita-cita ya. anak kecil. Kalau nggak dokter, pilot. Enggak ya. Presiden mungkin gitu ya. Presiden. Aduh, aku receh Polisi banget. gitu ya. Iya. Ya, dulu waktu kecil emang cita-citanya jadi guru sih, Mas, sebenarnya. Jadi guru karena satu mama atau bapak ayah itu kan guru juga, guru SD. Dan memang seneng bahasa Inggris dari kecil tuh. Kata dokter? Gimana tadi? iya, pertama dokter, kedua guru. Oh, dokter terus. Iya, ada guru juga. Terus ya udah akhirnya waktu kecil kalau kamu misalkan pengen jadi guru nanti kuliah katanya. Ya udah kan, kuliah. Tapi waktu SMA itu sempat aktif juga sih di musik itu. Cuman waktu SMA kan apa ya? Baru ngeband dan nggak serius gitu. Cuman ngeband ya sekedar buat hobi aja gitu kan. Iseng-iseng aja sama temen. Dan waktu itu sempat bikin lagu loh waktu kuliah aku tuh banyak gitu sama band aku tuh. Iya. Sempat bikin, tahu Mas? Tahu. Dan albumnya itu rilis di SoundCloud. Sama di Google Drive. Itu lucu loh dulu. Dulu kan nggak tahu agregator, jadi ya udah buat apa ya, buat nyimpen aja gitu kan. Iya. Akhirnya ya udah rilis. Ini dia. Oh enggak, di Forshare juga dulu waktu itu sampai zaman Forshare itu. Ini dia linknya. Di-share kan link Forshare-nya, jangan lupa download ya gitu kan. Di Google juga ada loh. Dulu band aku namanya Alevana. Oke. Alevana. Band waktu kuliah. Kuliah, iya. Ada personilnya, ada Candi, ada Amir, Halo, ada Candi. Mahwan. Halo. Candi, Amir. enggak nih, harus nonton. Harus nonton ya. Terus waktu itu kebetulan Candi kan seneng Peter Pan, Noah tuh kan. Ki, bikin lagu yuk katanya. Oh boleh yuk. Aku kan kebetulan waktu itu udah bisa main FL ya, udah bisa ngoperasin FL Studio. Tapi baru pertama kali bikin lagu. Baru pertama kali bikin lagu yang serius. Jadi baru bisa FL dulu baru bikin lagu. Iya, waktu itu bisa FL tahun 2012 dan waktu itu memang belum mahir-mahir banget lah. Cuman waktu itu emang seneng gitu kan. Coba deh bikin lagu IDM gitu kan. Tapi ya nggak serius. Akhirnya ya udah lebih serius lagi ke bandnya ini. Waktu itu dibantu sama Candi untuk install aplikasinya. Dia kan lebih paham soal software gitu kan. Dibantu tuh sama Candi. Ya udah, akhirnya aku sama Candi bikin musik, bikin lagu. Sama Candi dulu mah aku partnernya. Sama dia. Terus bikin lirik juga. Dulu itu ada 10 lagu kalau nggak salah. Ada Bersama, Yang Terbaik, Bukit Sunyi, Malam, terus Keindahan, banyak pokoknya. Bikin album, serius Mas, bikin album, tapi ya itu mixingnya masih ya sekedar bisa dibilang trial gitu. Ada rencana untuk dibikin ulang? Izin dulu sama Candi. Enggak, pokoknya lagu itu mah biar aja lah. Mungkin suatu saat mau dipakai sama mereka ya nggak apa-apa. Itu kan masih ciptaan mereka juga. Masih ada lirik dari bagian mereka. Yang Menunggu Akhir itu sempat didengerin sama Hendy itu seneng katanya. Yang musiknya itu ngebeat tuh. Teng 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 itu bandnya. Dig 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 gitu. Tahu Hen? Iya itu. Kata Hendy itu bagus Mas katanya. Jadi itu awal mulanya pengen jadi musisi atau baru sekedar kenal? Apa pas? Baru sekedar kenal, jadi baru sekedar kenal musik atau baru atau mulai punya cita-cita, aku pengen jadi musisi gitu. Pas waktu gitu tuh.
emang waktu pas belajar FL itu karena memang rencananya udah pengen jadi produser aja gitu, kayak Max Martin. Iya. Waktu itu Max Martin tuh pakai apa ya bikin musiknya, kok kayaknya keren banget gitu kan. Aku coba tuh waktu itu pakai FL. Pertama itu bikin lagu buat apa ya? Kalau nggak salah buat sendiri sih sebenarnya. Cuman tak kasih tahu ke teman-teman kampus itu waktu itu. Kalau nggak salah judulnya dulu itu More Than Friends, lebih dari sahabat. Itu lagu pertama. Lebih dari sahabat. Kira yang itu tuh. Apa? Yang mana? Apa? Yang terbaik. Bukan. Yang mana? Yang pertama. Aku percaya. Bukan. Yang mana? Yang banyak itu lagu-lagu. Banyak. Yang apa lagunya? Yang kayak gimana? Yang nggak tahu lagunya gimana. Pokoknya yang pertama pengenalannya gini, halo aku Danis kamu kelas 4 SD gitu. Apa itu judulnya? Dialah. Aku males mandi gitu. Ya Mas mah parah. Tolong di-cut. Aku Danis, apa sih gimana sih? Mas itu ada yang recordingnya ada ya, rekamannya. Ada ya Mas ini. Tapi hilang. Oh hilang. Syukurlah. Itu doaku. Biar hilang. Malu itu benernya, cuman ya udah iseng aja gitu kan. Kalau selama ini sudah bikin berapa lagu kalau dihitung-hitung? Kalau dihitung-hitung banyak ya. Dulu itu kan dari yang sudah diolah dan yang belum dan yang sudah rilis. Kalau yang udah rilis? Yang udah rilis aja kayaknya lebih dari 20 deh. Iya enggak sih? Iya enggak? Udah rilis. Enggak ya? Enggak tahu. Enggak nyampe ya? Kalau dengan Geo Production? Iya, emang Belum ada. Belum. Kalau produksi Geo Production mungkin ada 20-an ya. Tapi yang bareng Geo Production mungkin separuhnya kali ya. Iya. Kalau dihitung dari ya itu pas ngeband dulu kan itu 10. Terus sekarang berapa? Banyak. Itu berarti kan 20. Ini aja belum semua. Dan ada beberapa lagu yang dibawakan sama Festoners juga kan itu yang belum rilis, dan juga banyak yang belum rilis. Project-project yang belum kita selesaikan masih banyak banget. Iya, belum lagi nyiapin single baru nih buat Jen, buat Adit, buat Lamar, Naza, buat Mas Han juga. Masa mau bikin single ini? Enggak, itu mah cuman ini aja. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa emang kita larang. Suara Mas itu bagus loh sebenarnya. Tapi Masnya itu malu-malu kalau nyanyi itu kadang. Ya kan memang bukan cita-citanya jadi penyanyi, jadi nggak apa-apa malu-malu lah. Ya enggak juga sih sebenarnya Mas Han itu ada keinginan yang sangat. Enggak kepingin jadi penyanyi. Kalau pingin nyoba nyanyi sih mungkin, tapi tidak untuk dipublikasikan. Cukup didengar sama. Sudah cukup mempermalukan. Ini masuk ke merendah Pak produser ini. Dari sekian banyak lagu itu merasa yang paling masterpiece yang mana nih? Yang udah sesuai dengan keinginan. Maksudnya apa ya? Dalam waktu bikin lagu itu udah paling perfect lah, kayak merasa dari diri sendiri paling perfect, terus juga dapat apresiasinya paling baik, mungkin gitu ya. Kalau apa yang paling favorit itu juga yang paling merasa paling favorit yang bisa diterima oleh masyarakat gitu, sama yang dari diri yang kita bikin sendiri itu udah sama nggak gitu? Maksudnya lagu yang disukai sama masyarakat dan diri sendiri. Iya, bisa dianggap sebagai yang masterpiece. Yang paling masterpiece itu yang kira-kira mana gitu? Sejauh ini sih aku percaya. Karena lagu itu perjalanannya dan kesan maksudnya pengalamannya luar biasa. Karena sih. Lagu ini pernah menjadi juara lagu terbaik juga di grup MML ya. MML Mahir Menulis Lagu. Waktu itu kan memang belum ada distorsi ya. Waktu itu masih gabung di grup Mahir Menulis Lagu, dan
kebetulan di grup itu lagi adain lomba membuat lagu untuk Ayu kan. Pokoknya lagu untuk Ayu lah istilahnya itu. Ayu Garasi itu Mas. Vokalis Garasi band. Ya udah tuh bikin tuh lagu. Waktu itu memang nggak kepikiran sih sebenarnya mau bikin lagu kayak gimana, cuman aku mikir kalau Ayu Garasi kan lebih dark gitu ya suaranya, terus juga lagu-lagunya Garasi itu kan banyak yang dark. Ngerti kan lagu-lagu yang sedih, lebih kelam. Bener kelam. Ya udah waktu itu aku berusaha untuk jadi Ayu, berusaha meresapi gimana posisi aku jadi Ayu itu gimana biar feel-nya dapet gitu. Jadi aku coba dengerin lagu-lagu Garasi dulu awalnya. Emang kebetulan suka banget sama lagu yang Tak Ada Laginya Garasi itu, ngena banget. Seneng banget sama lagu itu, sama Aggressive Trance kalau nggak salah. Itu enak. Itu lebih ngebeat juga. Tapi waktu itu kan aku kebetulan ada nada. Sebenarnya itu lagu itu tuh Mas waktu itu masih first doang loh itu. Na 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 na. Belum kepikiran chorusnya. Nah, pas udah ada lomba, baru tuh aku coba bikin chorusnya juga lah dari lagu itu aja. Akhirnya ya udah nulis lirik, nemu deh chorusnya. Nah, kalau chorusnya sendiri sih diambil dari salah satu lagunya karya Max Martin dibawain sama Katy Perry yang Wide Awake. Itu diambil dari adlib sebenarnya itu, improv. Yang mana? Yang refnya 'Cause I'm falling love, yang kayak gitunya. Ya kan akunya sampai kapankah engkau menghilang. Kalau Katy Perry-nya kan yeah, I'm falling from the heart. Ya gitu, ngambil dari sedikit gitu ya. Memang seneng banget ya. Iya. Pas bagian itu kayaknya manis deh. Terus akhirnya digabung tuh antara nada yang aku bikin sama lagu itu, ya akhirnya ya udah jadi. Alhamdulillah waktu itu banyak sekali teman-teman grup yang mengapresiasi. Terima kasih pokoknya teman-teman semua yang udah voting lagu itu. Dan memang waktu itu kebetulan banyak sih yang ikut, lebih dari 50 lagu lah. Nggak kebayang juga sempet pesimis, orang yang newbie gitu baru gabung di situ. Gabung Mas, baru beberapa hari atau minggu gitu kan. Akhirnya nyoba-nyoba, menang gitu. Terus ada lagi lomba bikin lagu religi, tapi liriknya udah disediain tuh sama Mas Yusuf waktu itu kan. Menang lagi, judulnya yang kedua, alhamdulillah menang. Terus ikut lomba lagi yang diadain sama Mbak Fe, menang lagi. Terus waktu itu sempet banyak itu kerjasama. Langganan juara. Iya makanya aku tuh sempet nggak mau ikut karena malu, bukan malu karena karena malu takut menang lagi gitu, nggak enak. Sombong. Maaf ya, enggak maksudnya ya malu aja gitu kan, sering-sering ikut lomba gitu. Takut narsis amat sih Danis, ya udah akhirnya nggak ikut-ikut lagi tuh sininya. Tapi emang lagunya keren sih. Yang mana? Yang mana? Ya aku percaya itu kalau waktu itu juga kan sempat ngintip juga. Coba di MML lagu Aku Percaya itu waktu itu gimana kompetisinya di sana gitu. Tapi setelah dilihat-lihat memang pantas sih jadi nomor 1. Ya, alhamdulillah. Tapi lagu-lagu yang lain juga bagus sih. Iya benar. Yang bisa dibilang maksudnya dari lagunya Danis itu kan dulu sering nge-share lagu-lagunya di distorsi gitu kan, jadi tahu lagu-lagunya kayak gini gitu. Ini waktu Indah Tentangmu itu bagus. Terus yang paling seneng itu sebetulnya Tempat Terindah. Iya lupa. Saya itu waktu itu Tempat Terindah. Waktu itu dengar pertama Tempat Terindah itu udah suka. Waktu itu udah suka, terus lagunya kayaknya ada unsur magicnya gitu. Ada kayak suasananya sunyi. Iya, dapat sunyinya. Iya, suasananya sunyi. Terus merasa agak
merasa apa ya, mistis gitu loh nuansanya. Makanya waktu itu kan boleh nggak sih Vestor bawain lagu ini gitu. Oh iya itu, aku merasa apa ya, kayak nggak nyangka gitu, masa sih mas suka sama lagu saya gitu kan. Iya bener suka katanya, karena lagunya itu ada mistis-mistisnya gitu ya. Terus aku langsung kebayang, kayaknya lagu ini enak, bagus buat bikin fantasi, drama Oh fantasi. iya itu kayaknya awal-awal adanya ide untuk bikin drama musikal kali ya, maksudnya mikirnya ke situ ya. Emang iya. Iya, jadi lagu itu sebenarnya dibawakan sama Ella sih, Ella Lugi, my ex. Hand di tut gitu ya. Iya, sebenarnya itu ya mantan ya. Ya memang nulis lagunya juga sama dia awalnya. Kak katanya dulu, lagu yang Tempat Terindah tuh bagus katanya, seneng banget katanya. Ya udah yuk ditulis di selesaiin aja katanya. Kata aku kan ya udah. Akhirnya diselesain, dia balik dari Taiwan. Terus diselesain di sini bareng Candi juga bertiga. Tapi kalau Candi tuh lebih sedikit sih nulisnya, cuman bantu-bantu bagian kosong aja. Kalau Ella ya mungkin dari Taiwan juga nulis bareng gitu. Dek gimana ya? Aku nggak bisa ini loh, nggak bisa nyelesain liriknya. Ya udah aku bantu katanya, udah dibantu sama Ella. Akhirnya recordingnya juga lumayan jauh dari rumah mas. Dulu waktu itu nggak ada loh di rumah aku tuh nggak ada tempat recording. Aku mau serius sebenarnya lagu itu, karena kata Mimi bagus banget katanya lagunya. Ya udah kan, Dek recording ya besok. Di mana kak? Ada kata teman aku di Balongan. Mas tahu Balongan nggak? Enggak lah. Indramayu itu loh. Enggak lah, nggak tahu. Ya udahlah, kalau nggak tahu. Jangan paksa aku untuk tahu. Ya waktu itu jauh Saya itu. kan tidak biasa menjelajah Google Map. Iya, nggak kayak saya. Pengen jalan-jalan lihat Google Map. Pengen lihat Amerika pakai Google Map. Sampai pengen masuk White House. Iya. Iya waktu itu nyari ya udah ketemu di situ. Alhamdulillah lancar recordingnya, meskipun memang kendalanya ya hujan-hujan, kita harus terpaksa gitu kan, udah jauh hujanan, tapi ya alhamdulillahnya lagu itu banyak yang suka juga, banyak yang mengapresiasi lagunya Mas Danis itu. Ini yang mungkin kata Mas Hendra sih karya terbaikku katanya ini, sama Aku Percaya waktu itu katanya. Kata siapa? Kata Mas Hendra Guo. Oh ya. Tapi padahal setelah di Joe Productions gitu ya. Oh, waktu awal-awal itu kan lebih sering denger lagu-lagu Danis itu kan yang mellow gitu, yang iya kan, kebanyakan gitu kan. Aduh, aku melankolis sekali ya. Tapi di Joe Production ternyata ada membuktikan juga bahwa bikin lagu-lagu yang upbeat itu juga bagus. Oh, sebenarnya dari iya, Kisah Mas. Pagi, Beriku Tanda. Oh iya. Terus bener. Seneng emang sekarang lagu-lagu hits, lagu-lagu Admire. Wah, ngebeat. itu mah. Iya. Memang Itu seneng banget sih sebenarnya. Bagus. Iya. Emang apa ya? Selain lagu beat itu, selain bikin semangat gitu kan, memang bisa bisa membuat kita itu jadi berpikir lebih maksudnya nggak terpuruk gitu. Kalau dengerin lagu sedih kan biasanya pikirnya langsung overthinking gitu, langsung galau. Tapi kalau dengerin lagu yang ngebeat kayak gitu tuh pikiran ceria gitu, happy. Emang ngaruh banget sih sebenarnya itu lagu-lagu yang. Makanya kan saya sering menyarankan dengerin lagu-lagu beat aja, dengan lagu-lagu sedih terus nanti moodnya jadi malah kurang bagus gitu. Mas gini loh, sebenarnya aku tuh boleh diceritain gak sih? Dulu perang ya, enggak. Dulu waktu di Indramayu kan, boleh diceritain gak sih? Boleh, silakan, sini bebas aja. Bebas ya. Aku kan punya sakit ya, anxiety, bisa dibilang ini sakit yang udah cukup lama dari 2016. Yaitu lagu Aku Percaya itu aku bikin tahun 2016.
Pas waktu sakit-sakitnya sama tempat terindah juga. Karena aku tuh dulu diem aja di rumah, nggak ngapa-ngapain, mau keluar takut, mau ketemu orang juga merasa insecure, nggak pede. Pokoknya sakit anxiety ini ganggu banget sih sebenarnya, ganggu banget. Nah, itu waktu itu lagi parah-parahnya loh. Jadi mikir gini, kira-kira bisa sembuh nggak ya? Kira-kira ada orang yang bisa ngebantu aku bisa keluar dari zona ini nggak ya? Dan memang karya-karya aku emang kebanyakan dulu dibikin kebanyakan yaitu lagu-lagu galau, lagu-lagu gitu. Kesendirian gitu ya. Makanya dengan sakit aku yang kayak gitu, aku coba deh buat tuangin ke dalam sebuah lagu gitu. Akhirnya terciptalah itu yang Tempat Terindah. Dulu kan aku seneng banget tuh sambil nonton film Ghibli ya. Ghibli. Yeah. Howl's Moving Castle. Howl's Moving Castle. Itu bagus. Spirited Away. Bukan ya? Beda ya? Sama, itu Ghibli juga. Iya, tapi beda film. Yang paling seneng itu Howl's Moving Castle. Pas denger soundtracknya, ya, scoringnya emang keren banget. Luar biasa itu. Mantep, salut sama Joe Hisaishi. Kalau bener, kalau salah tolong dikoreksi ya. Itu iya, pokoknya Joe Hisaishi kalau nggak salah. Itu keren-keren banget. Ternyata aku coba lihat-lihat banyak karya-karyanya bagus-bagus semua. Itu semua lagu-lagu Ghibli, film-film Ghibli? Enggak semuanya sih, enggak semuanya. Ada yang Spirited Away, ada Howl's Moving Castle, ada Kiki Deliver Service. Itu Kiki Deliver Service bagus juga loh itu scoringnya. Terus ada Castle in the Sky. Pokoknya banyak lah, beberapa lagi. Ada yang terbaru itu ada The Wind Rises. Itu yang tentang sepasang kekasih yang memilih untuk menikah tapi dengan kondisi istri yang sakit kanker paru-paru, menerima apa adanya itu suaminya. Itu bagus banget itu, kayak lebih dewasa aja di film itu. Padahal itu kan anime ya, kartun animasi, tapi ceritanya bagus. Nah itu karena aku sakit anxiety, ya udah aku mutusin untuk fokus lah untuk bikin lagu yang bisa menenangkan gitu. Tapi pas tahun 2018 aku udah mulai bangkit tuh, udah mulai survive, istilahnya udah mulai mending lah ya, udah nggak. Apa yang bikin survive itu? Apa ya, karena dukungan orang tua terutama, terus teman-teman juga. Ada temen namanya Komala, dia itu teman sekolah juga. Dia itu salah satu sahabat aku juga. Dia itu kerja di luar negeri juga, tenaga kerja Indonesia. Pas waktu cuti, diajak main-main, ayo Ki. Yang waktu recording juga bareng sama dia, sama Ella, sama dia juga. Terus, kamu tuh harus semangat, kamu itu harus bisa, kamu itu punya prestasi, di suara juga bagus, ayolah semangat. Jangan sakit-sakitan kayak gitu, itu mah cuman pikiran doang katanya. Karena sakit pikiran aja. Iya, sakit pikiran aja. Sebenarnya kamu tuh sehat fisiknya. Ya emang benar fisik sehat, tapi kalau misalkan kita lagi down, kalau kita lagi, kadang gini loh, kalau lagi nggak ngapa-ngapain juga kadang suka kumat loh mas. Kalau lagi diam biasanya kayak gini kan, biasanya dulu itu di rumah, ya mungkin karena apa ya, karena nggak ada temen kali ya, nggak ada temen ngobrol, jadi ya pikiran ini tuh fokusnya udah ke penyakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah akhirnya panic attack kan, lagi diem aja panic attack gitu. Kadang kalau setiap panic attack itu udah tuh keringet keluar, keringet dingin, mundar mandir di rumah tuh, bingung mau ngapain aku. Aduh pengen keluar dari zona ini deh, pengen cepet-cepet pokoknya sembuh lah. Aku nggak mau gitu kayak gini terus gitu, kayak ngerasa dunia itu mau berakhir aja gitu. Makanya waktu itu beruntung sekali kenal sama teman-teman grup Distorsi yang udah bikin semangatku balik lagi di musik. Waktu itu kan sempet
apa ya, sempat vakum lah istilahnya. Pas tahun 2017 itu vakum sebentar karena satu, waktu itu aku lagi sibuk-sibuknya sekolah Korea. Sempet mau ke Korea juga waktu itu, akhirnya gagal. Sempet tunangan tahun 2018. Aduh, malu nih ceritain. Mau ceritain tunangan. Iya, waktu itu karena memang sama orang tua ya udah kamu cepet-cepetlah nikah katanya. Tapi karena belum jodoh kali ya. Jadi ya udah akhirnya gagal. Tapi ya nanti semoga nanti dapat jodoh yang lebih tepat ya. Amin. Karena memang waktu itu kan bener-bener lagi diuji banget ya, banyak banget masalah tahun itu, masalah percintaan, masalah persahabatan, di grup juga sempat ada konflik. Jujur aja waktu itu sempat merasa bukan dikambing hitam kan sih, tapi memang sedih lah, merasa gimana gitu, merasa disalahkan di posisi yang benar. Dan memang itu yang bikin salah satu bikin aku trauma tuh, soal pertemanan. Kadang udah deket-deket, kadang ada aja konflik yang harus membuat hancur. Iya, gitu. Itu kumat lagi anxiety aku. Parah sih waktu itu, sempat parah-parahnya juga tahun 2018. Kayak apa ya, nggak percaya sama orang, nggak percaya semua sama orang itu. Makanya waktu itu nggak mau kenal siapa-siapa. Ya alhamdulillahnya itu ada temen kayak Mas Endra Go, dia juga sama kan, sakitnya sama aku. Ya mungkin karakternya juga apa yang Mas Endra rasain sama. Karakter penyakit ini tuh seperti apa gitu kan. Mungkin Mas Endra juga tahu. Jadi ya udah akhirnya curhat. Aku juga sama Mas Danis. Pokoknya makanya dijaga, terus pikirannya juga dijaga, pola hidupnya dijaga. Iya Mas, sudah. Dan waktu itu memang moodnya ya. Iya Mas, moodnya itu benar-benar harus dikontrol. Jadi nggak bisa nih, misalkan disudutkan kamu di posisi, misalkan nih lagi ngobrol sama Masan kayak gini, terus tiba-tiba Masannya tuh kayak nyudutin aku gitu. Ngerti nggak sih? Kayak misalkan kamu tuh harus ini, kamu harus ini, kayak gitu tuh nggak bisa dulu nggak bisa menerima. Orang aku tuh emang keras kepala orangnya, jadi semau aku gitu. Makanya itu yang bikin aku dulu susah sembuh karena bener kata orang-orang grup anxiety ya, penyakit ini tuh kebanyakan orang-orang yang bebel, nggak mau dengerin kata orang. Jadi semaunya sendiri aja. Jadi pikiran aku udah kayak menyangkal gitu. Kayaknya aku nggak bisa sembuh deh. Kayaknya aku bakal kayak gini terus. Ya akhirnya udah nggak sembuh. Nggak bisa keluar dari zona itu. Waktu yang sakit itu, waktu sakit yang nggak sebelum tahu itu, apa emosinya kadang bisa membaik gitu atau gitu aja terus? Sebenarnya itu memang sempat membaik. Sempat membaiknya itu dalam artian jarang kumat. Jadi misalkan nih ya, sebelum 2018 itu. Iya, 2018 itu udah membaik, jarang kumat panik. Tiap kali panik itu pasti sehari bisa nyampe 2 kali panik sih. Itu yang bikin. Kalau cemas pasti setiap saat cemas. Setiap saat, bayangin, setiap saat cemas. Jadi mau ngelakuin apa aja tuh pasti mikirnya, aduh nanti kumat enggak ya? Atau nanti kalau misalkan pingsan atau mati di jalan gimana ya? Kalau misalkan aku lagi nyetir tiba-tiba pingsan, panik di jalan terus gimana? Aku bisa kecelakaan nih, bisa mati. Itu yang aku pikirin tuh. Mandi yang lucu mah, pas mandi kan lagi mandi tuh enak-enak, terus tiba-tiba fisik, misalkan nih kesemutan di bagian tangan atau kedutan di mata. Aduh, kok kedutannya pas lagi mandi? Apa ini tanda-tanda aku mati ya?
Itu loh Mas yang dipikir orang yang penyandang Anxiety. iya anxiety itu biasanya gitu, terlalu berlebihan, terlalu dibikin drama gitu. Padahal mah enggak, itu cuman kedutan doang, kedutan. Terus pas yang lucunya itu pas malam ya, itu waktu lagi kena mungkin bisa dibilang apa namanya sih yang insomnia ya, nggak bisa tidur, sempat nggak bisa tidur selama seminggu. Itu parah banget. Benar-benar nggak bisa tidur atau sempat bisa tidur tapi cuma 2 jam. Yeah. Cuma 2 jam tidur dari jam, pokoknya tidur itu nggak bisa dari jam 10 nggak bisa tidur sore. Pokoknya malam banget tidurnya, harus malam, dan itu juga harus ditemenin Mimi. Bayangin aja udah gede. Nih kalau mau tidur tak cetekin semua lampu, tak nyalain, nggak bisa gelap, nggak bisa. Kalau gelap itu pikiran tuh udah kayak aduh di samping aku ada setan nih, di atas aku nanti kalau dicekik sama setan gimana? Kalau misalkan tidur tiba-tiba aku mati gimana? Oh, aduh pokoknya parah banget sakit itu. Akhirnya Mimi ngerti. Udah tidur sini aja sama Mimi sama Mama di ruang keluarga, di ruang TV. Di situ tidur situ. Ya bisa tidur alhamdulillah. Meskipun malam-malam Mimi udah nyenyak tidurnya, malam Mimi yang duluan tidur sama Mama. Aku masih melek aja, masih lihat TV itu sambil overthinking, mikirin macam-macam. Ya udah. Akhirnya kumat lah kan malam-malam itu Mimi tidur. Akhirnya bangunin Mama. Paham Mama? Kenapa? Kumat ah? Iya. Akhirnya dipijit kan sama Mama. Dipijit. Alhamdulillah mamanya bisa mijit. Terus tersohor kan. iya, buat teman-teman. Ya, itulah. Ya meskipun di sini juga kadang suka kumat-kumatan. Ya mohon maaf aja barangkali ada pihak yang dirugikan. Mudah-mudahan paham sama penyakit aku ini. Ya kita berusaha paham sih. Ya mudah-mudahan juga lingkungan di sini bisa support Danis untuk apa supaya nggak sering, ya nggak terjadi lagi lah gitu. Iya. Dan yang paling dan kayaknya itu lingkungannya harus bisa membuat mood yang bagus dan apa sih Iya pokoknya harus bisa menjaga mood aku biar tetap bagus. Tapi gini loh, kadang aku tuh kesel sama diri aku sendiri sih. Pengen gitu, misalkan lagi kumpul-kumpul gitu, kadang pengen normal dan kayak yang lain, nggak ada masalah apa-apa. Tapi kalau aku sih beda, tiba-tiba aja kadang kumat. Bahkan kumatku itu unpredictable, nggak bisa diprediksi gitu Mas. Maksudnya entah karena apa tiba-tiba aja gitu. Misalkan lagi enak-enak ngobrol, terus pikiran aku terus mendadak overthinking. Ini kayaknya bakal kumat ya, bakal kayak kemarin-kemarin. Akhirnya iya aja kan. Itu karena pikiran sendiri sih sebenarnya. Pikiran sendiri. Iya, tapi lihat sekarang nggak sakit-sakit lagi kan sekarang. Iya, alhamdulillah sih sebenarnya. Dulu memang sempet sih ngerasa, aduh kok mulai sering kamu gini ya, gimana ya caranya supaya ini ya. Aku juga nggak terlalu paham untuk penanganannya itu seperti apa sebaiknya gitu kan. Iya. Makanya saya kadang ditanya kalau di ini juga berusaha untuk jaga mood dan supaya baik aja sih. Kalau dia kondisinya moodnya bagus, karena nggak akan ada pikiran-pikiran yang aneh-aneh gitu untuk ya semoga lingkungan di sini bisa kondusif lah untuk itu, sehingga nggak terjadi hal-hal yang ya terasa sih semoga selalu baik-baik saja dan cepat sembuh. Amin. Dan semoga bisa stabil lah, bisa bisa di sini bisa membawa kesembuhan. Amin. Bisa.
Tapi overall kan sebenarnya di sini tuh ya aku harap sih happy ya dari sini, lalu di sini. Seneng, happy. Iya. Jauh lebih happy daripada apa kalau sendirian gitu kan. Iya. Seharusnya begitu. Iya. Tapi kadang ada waktunya untuk Pingin sendiri. Oh, ya Pingin biasalah sendiri. kalau punya passion buat bikin lagu itu memang cenderungnya emang suka sendiri. Iya. Kayak aku juga kalau bikin lagu ya mending sendiri waktu pas sendiri Enak gitu. sendiri kan? Enak sendiri ya. Dan Kecuali sendirinya pas udah jadi nada terus begitu hebat liriknya gitu kan. Dan sendirinya itu di mana biasanya? Sendirinya. Tidur, pas mau tidur, pas Pas di lagi jalan. Iyalah, enggak kirain lagi apa gitu, lagi. itu Anda. Tapi serius loh Mas, kalau lagi Iya. bertapa. Aku udah merubah mindset kan. Yang tadinya pemalu, aku coba untuk bangkit, untuk bisa apa ya, untuk bisa membuktikan bahwa aku tuh nggak kayak gitu. Aku bisa membuktikan bahwa aku bisa bergaul dengan orang, bergaul secara positif ya.